Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dan di kesempatan ini kita sedang main ke markas besar YPMA ya. Ya. Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Ya. Dan kita sedang bersama dengan Pak Handoko. Iya. Beliau ini adalah bisa dibilang salah satu sesepuh dalam dunia debat medsos. Jadi mungkin bagi teman-teman banyak yang belum kenal ya dengan Pak Han, karena mungkin banyak teman-teman yang baru nonton debat tuh setahun 2 tahun terakhir nih. Tapi kalau teman-teman yang nonton dari zaman dulu itu pasti tahu betul. Ya. Karena bisa dibilang Pak Han inilah yang menjadi bapak dari banyak pendebat-pendebat, apologet-apologet yang teman-teman kenal sekarang. Contohnya Bang Zuma. Iya. Terus juga Odondi. Nah itu dua ini pasti orang nonton debat pasti kenal. Ya.
Uniriva, Nandar, ya. Terus ya termasuk saya juga dulu. Kores. Nah, kalau Kores cukup unik. Karena Kores itu cuman panggil 2 orang Gurunda. Ya, jadi kalau orang taunya Kores itu manggil Bang Zuma kan Gurunda. Selain Bang Zuma, cuman Pahan yang dipanggil Gurunda juga. Ya, betul. Iya, ini. Jadi cuma 2 orang teman-teman, bayangkan. Ya, jadi memang sama Kores dulu udah kayak ini ya, memang kayak anak yang nyusahin dulu tuh ya. Betul. Dan Kores kalau sering curhat ke saya lah dalam banyak hal lah. Dalam banyak hal. Iya. Nyusahin ya, Pak? Masih ya, ya begitulah anak muda ya gitu. Nyusahin. Kalau boleh tahu nih Pahan, Iya. dulu nih sejarahnya atau Pahannya sendiri lah, itu kok bisa nyasar ke dunia ngurusin mualaf, dunia yang berhubungan dengan lintas iman ini gimana nih? Nah ini saya tuh kan dulu itu sering di Facebook ya. Zaman dulu. Ya, zaman dulu Facebook kan media sosial, media digital hanya Facebook aja. Zaman dulu. Iya. Sebelumnya itu ada, cuma saya enggak itu. Cuma saya mulai mengawalinya di Facebook. Dan itu rame dan banyak orang kenal saya di Facebook juga banyak. Ya sama Pak Edi, Pak Desugi, Ya. Bang Zuma juga di situ ya. Belum kenal aku. Kalau Ustadz Sugi itu udah tahu saya. Bang Zuma itu kenalnya di WA. Di WA grup ya. Cuma tahu Bang, di Facebooknya ada, cuma nggak perhatiin. Iya, nggak perhatiin. Cuma kenalnya dia itu memang Zuma itu saya lihat di WA itu bagus. Di WA. Di WA itu bagus. Itu yang voice note dulu ya. Voice note yang bagus banget. Saya bisa mengira waktu itu, oh, orang ini kalau dilanjut bisa belajar lagi, bisa jadi ya apologet, ya terkenal. Dan ternyata prediksi saya itu juga betul gitu. Sampai hingga sekarang kan, awalnya asalnya WA kan dulu. Kalau yang lain itu yang senior pendeta pun yang lama-lama itu seperti siapa itu Pak Pendeta Morwali, itu yang lama-lama Pangeran Manurung, Budia Sali. Ya, Pangeran Manurung udah hilang nih sekarang. Nah itu saya itu ya kenalnya di medsos juga itu. Oh, awal kenal di medsos. Iya sih. Terus? Gitu. Nah, kenapa kok saya mendirikan itu? Terus kemudian saya karena di Facebook ketemu dengan teman di AWF. Loh, itu Pahan ya itu ya. Kok tahu ya? Enggak, kok bisa ketemu di AWF? Lah, saya tuh waktu nonton depannya Pak Ali. Loh, kamu Pahan ya katanya gitu. Loh, kok tahu? Pokoknya ikut kami Surabaya kan. Gabung sama sini gitu. Waktu ke acara AWF buat debat. Ketemulah dengan teman-teman yang biasanya ketemu di medsos. Iya, di AWF. Ya karena lihat muka di Facebook mungkin ya. Iya mungkin. Gabunglah di situ. Akhirnya jadi aktivis di AWF gitu ya. Iya, volunteer lah. Ya, aktif di AWF, sering ada acara. Juga ikut di AWF juga. Kemudian lama-kelamaan saya itu perhatikan itu saya sering melihat kalau orang setelah disyahadatkan itu kok selesai gitu ya. AWF dulu syahadatin orang? Sering juga. Cuma enggak seperti sekarang banyak gitu ya. Karena orang-orang tempatnya mungkin enggak tahu juga ya. Karena kan sering offline. Ya, sering offline. Ya, dan fokus di Surabaya. AWF. Banyak orang yang disyahadatin di AWF juga banyak. Oke, cuma liatin enggak terupload di media sosial. Kemudian timbullah itu sama saya, Pak Edi, Gus Imron, kemudian sama teman-teman yang lain, termasuk yang ketuanya JPM, ada Yai Bening. Ya, Toya Bening. Nah, Toya Bening itu mendirikanlah JPM ini. Mendirikan Yayasan Pembina Mualaf Tauhid. Pembina Mualaf Tauhid ini. Ya, itu waktu itu belum ada Kodondi, belum ada Bang Zuma. Belum. Tahun 2016 ya. Dan itu pun
dorongan dari temen yang ada di Kepri Riau. Pak, dirikan aja yayasan. Nah, kemudian saya dirikanlah, saya yang ngurusi itu semuanya. Berkas-berkas. Berkas-berkasnya urus semuanya. Orang-orang tahu ini jadi. Jadilah YPM ini. Nah, waktu itu sepi emang. Lah, dananya gimana? Karena maksudnya nggak ada kan. Kalau bantu orang itu urunan. Bantu mualaf tuh. Bantu mualaf itu Syahadatin itu urunan. Saya tahu dengerin teman-teman yang mampu itu teman. Mas, ini ada saat syahadat ini nggak anu Mas, tolong dibantu orang. Saya nggak kenal orang, banyak orang enggak, ya teman-teman yang kenal aja. Yang profesor, yang anu, ya bantu gitu. Yang teman saya sendiri yang menurut saya mampu gitu ya untuk bantu mualaf itu. Jadi pergaulan yang di luar diajak untuk mensokong orang-orang yang disyahadatkan di YPMA. Iya betul. Teman-teman yang kenal, yang saya kenal gitu ya. Teman saya sendiri tapi ditodong semua. Todong semuanya. Bantuin dong gitu. Bahkan waktu itu saya dengar, nah ini kenapa kok saya mendirikan ini? Saya itu gini, ada tuh seorang mualaf kadang diusir dari keluarganya, nggak diurusi. Terus gimana gitu ya? Yang ngurusi siapa kan gitu. Padahal habis disyahadatkan, itu saya tuh sama teman-teman tergerak untuk itu. Nah terus gimana kalau adakan yayasan ini kemudian bisa bantu mereka itu. Nah, faktanya waktu itu kan orang habis disyahadatkan selesai. Iya. Nggak ada pembinaan. Apakah dia itu kembali atau enggak tahu. Lost contact. Sudah syahadatin bangga. Ya karena gini, kadang-kadang orang tuh euforia waktu disyahadatin, keren gitu kan. Berhasil mensyahadatkan orang dari agama lain masuk Islam. Iya. Tapi rupanya besoknya tak gimana nggak ada yang peduli. Kelanjutannya nggak ada. Sedangkan mereka itu diusir dari keluarganya. Cobaan lagi banyak. Wah itu waktu itu kami pikirkan sama teman-teman di situ. Iya. Bahkan dana belum ada, disambati banyak waktu itu di Malang Selatan ya, di desa Donomulyo ya mungkin sampai kan kemarin dari Malang Selatan ya, itu satu desa itu hampir murtad semuanya. Desa hampir murtad. Yang udah mualaf itu hampir murtad. Iya, bahkan yang sudah murtad itu 80%. Yang mualafin siapa dulu tuh? Bukan yang mualafin, yang murtadnya itu yang di pihak mereka itu hampir 100% murtad. Ya kami datangi sama teman termasuk Pak Edi, ya teman-teman yang sana lah. Kita rutin ke sana. Terus dari Surabaya? Dari Surabaya. Oh berapa jam jadi? 5 jam? 6 jam? Ya segituan 4 jam lah. 4 jam. Akhirnya kita bicarakan solusinya gimana Pak Edi, teman-teman termasuk Gus Imron, Ustadz Akardianto sebagai ketua YPM yang sampai sekarang juga ada teman yang juga pengurus di masih dosen Unibra di sana, juga menyokong itu. Sering akhirnya kami carikan dana untuk apa ya, untuk mereka itu dirikan masjid, kemudian nah di sana itu kan orang-orang Islam yang murtad itu di gereja gratis, semuanya itu gratis kan gitu. Gratis apa nih? Pendidikan. Jadi dari biasanya di desa-desa itu. Bagaimana untuk orang Islam sendiri seperti itu? Bisa seperti itu. Ya caranya itu masjid diaktifkan, kemudian kita bantu di sana, dirikan sekolah di sana, kan gitu. Itu tahun keberapa dari YPMA? Itu tahun 2017. Dalam setahun? 2017-an ya, itu sudah maksudnya itu sudah ada aktenya. Iya, maksudnya YPMA baru berdiri tapi udah bisa ngurusin gituan. Iya. Wih, termasuk hebat.
Akhirnya alhamdulillah di sana sukses. Yang tadi itu murtad itu hanya kembali Yang udah murtad kembali lagi karena dengan kita ini datang, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang kita tawarkan. kita tawarkan ya, untuk mereka, termasuk pendidikan itu di sana. Ada teman saya yang masih, Istilahnya nggak kalah sama yang sebelah lah. ya untung lah waktu itu kok banyak yang peduli kan gitu ya. Iya, kok bisa ada dananya? Aku heran itu. Ya, sedangkan kita nggak belum terkenal gitu ya. Nah, akhirnya berjalan itu, kemudian saya itu kok di medsos Muslim itu kalah dengan non-Muslim. Jumlahnya. Medsosnya, kalau jumlahnya itu memang Muslim banyak. Nah, bukan, maksudnya jumlah yang ikut di medsos. Betul. Bahkan sampai sekarang. Santri banget non Muslim itu ya. Channel-channel ngomong apa gitu ya. Ya. Saya konsultasi sama Gus Imron sebagai IT-nya JPM. Gus, ini gimana? Ya kita harus ke sana bahan. Kalau nggak gitu kan tinggalan. Kita aja adakan debat Bron. Gitu. Tahun? Ya mulai tahun 2018 lah. 18 tuh ya. Iya. Waktu itu tanpa Ragi, terus siapa yang udah ada ya? Betul, udah ada. Siapa tuh? Rudi Layar Teologi. Ya udah ada. Rudi Yohanes belum tuh ya? Ada. Udah. Sang debater itu ada juga. Ada di YouTube. Banyak yang teman-teman lama-lama itu. Karena muncul siapa debat? Aku ya apa debat sama mereka kan gitu. Ternyata berdebat awal sama Pak Edi gitu. Buka itu ya yang pertama debat yang di gitu kan grogi juga ya. Betul, grogi. Open cam ya. Iya, open cam, ditonton orang banyak kan gitu ya. Ya grogi. Memang saya aku itu. Tapi yang nonton banyak. Ya. Akhirnya besok debat lagi. Ingat nggak debat pertama sama Edis itu? Nggak, ingat nggak debat pertama sama siapa? Kalau nggak salah sama Edis itu. Pahan debat yang pertama sama Edis. Sama Edis. Saya lupa banyak nggak kenal sama. Masih culun tuh Edis. Iya, lucu Edis tuh. Masih kurus, culun gitu. Tapi Edis itu di Facebook itu sudah ya udah lama dia memang. Udah lama. Dia kan dari kalau dia ngeklaim tuh udah 15 tahun dia menghujat Islam. Besoknya ganti Pak Edi. Ternyata itu banyak tanggapan dari teman-teman apologet yang masih banyak yang belum seberapa ilmunya, belum kayak sekarang ini. Sekarang udah pinter-pinter mereka kan gitu. Ya sekarang datanya udah lengkap, tinggal ikuti yang udah ada aja kan. Dulu kan kosong, nyari sendiri datanya. Ya itu. Akhirnya mereka bergabung, bergabung di WA, saya kumpulkan di WA aja. Kamu mau debat? Gantian gitu. Jadilah JPM itu rame. Tiap hari itu, tiap malam ya. Malam itu ya jam 6:30 mulai ya. Nanti jam 8 mulai lagi, jam 9:30 mulai lagi. Sampai semalam 3 kali. Ya mungkin teman-teman kalau nggak tahu, zaman dulu tuh debatnya nggak kayak sekarang ya. Mau debat langsung naik, udah istilahnya nggak sanggup turun, ganti orang gitu. Kalau sekarang kan gitu kan, suka-suka dia naik, suka-suka dia turun. Kalau zaman dulu pakai jadwal, jadi WA dulu. Ya. WA dulu, misalnya Edis lawan Pahan, temanya apa, jam berapa. Nah, itu sistemnya seperti itu. Betul. Janjian dulu, pakai jam janji. Berapa kan gitu, ya, temanya apa? Temanya. Gitu. Kalau sekarang kan bebas tuh, siapa aja bisa naik gitu. Ya. Kalau dulu nggak. Nah, di JPM itu fair juga gitu loh, fair. Begitu muncul ada moderator, silahkan berdua ini yang fight ya, apapun yang dianu gitu. Habis itu Pak An ngambil peran jadi moderator banyak. Jadi moderator itu kan. Ya, yang paling banyak itu ya, yang lain banyak lah itu waktu itu. Erik pernah. Ya Erik jadi moderator. Pernah, gitu. Imron kan sebagai anunya, memang IT-nya itu. Ya di belakang layar. Ya kita putuskan waktu itu juga pakai StreamYard. Ya. Bukan Zoom. Ya pakai StreamYard karena lebih bagus tampilannya. Ya. Itu kan maksimal 9 atau berapa? 10. Oh iya. Tambah host 10, 9 yang bisa naik. Cuma waktu itu memang harus premium. Satu moderator. Iya. Biasanya. Kalau memang dua-dua ya enggak masalah, tapi jarang.
dan tidak ada yang menang lagi, selesai. Hmm. Memang ya kalau di dulu Enggak, itu kalau boleh tahu tuh, Bang Zuma, Nandar, ya, Kodondi itu dari mana ditemuinnya? Nah, karena waktu itu YPM sudah banyak yang kenal ya, banyak yang kenal. Sudah di pansos sudah. Istilahnya bisa dibilang pencetus debat Nah. yang di YouTube. Ya, seperti itu. Pencetus debat YouTube lah, yang istilahnya pakai moderator, ada tema. Hanya kumpulnya teman-teman yang Muslim apologet di YPM. Ya, minta dibuatin jadwal. Bang Zuma masih pakai masker, masih di kantor ya, masih sambil kantor, pakai topi dulu. Ya, saya ingat ya kalau Bang Zuma itu enggak mungkin sampai sekarang pun panggil saya itu guru juga. Iya. Guru gitu. Mungkin sampai sekarang. Kalau saya terakhir itu dia itu Vikolnya temen siapa itu guru apa saya dihukum gitu. Ya, karena bagi yang di EPMA Pahan itu udah kayak bapak soalnya. Soalnya kalau butuh apa-apa nanya Pahan. Apalagi butuh duit. Apa saya dihukum gitu? Enggak. Lanjut aja, yang penting dakwakan gitu. Ini saya tuh yang penting kamu tuh dakwah Islam ya semaksimal mungkin ya seperti itu. Siapa aja gitu. Ya dulu memang banyak seperti Randar juga, siapa Mbak Yuni Rifa, hampir semuanya lah ada di JPM semuanya. Erik Ko Agustan. Erik termasuk almarhum Ko Agus. Ya. Kodondi yang terakhir ya. Kodondi kalau nggak salah itu gabung di 2019 ya. 19. Ya. Kenal dari WA juga. Kenal dari raminya ini. Oh, minta dijadwalin. Ya. Dulu duluan siapa Bang Zuma sama Kodondi masuk YPMA? Dulu Kodondi ya. Duluan Kodondi ya. Bang Zuma dulu masih single fighter dia ya. Iya. Penginjil jalanan dulu Bang Zuma. Namanya bukan Zulkifli Amabas tapi masih penginjil jalanan. Belum Zuma ya. Ya memang tadi itu memang nggak tahu ya, memang terpusat di JPM semuanya waktu itu. Ya banyak lah. Ya mungkin hampir apologet di Indonesia itu yang memang tergabung di JPM. Yang generasi awal dulu. Iya. Yang generasi awal kita dulu. Kalau Kores tuh dipungut di mana dulu? Ya Kores ya seperti itu di WA gitu ya, di WA kemudian masuk di YouTube. Ya kami jadikan pernah kalau ini debater juga. Iya. Kores itu. Masih berjenggot panjang dan masih kurus sekali. Ya. Saya rasa yang sekarang itu ya sudah banyak yang terkenal itu ya memang ya. Dulu ya pernah ya di JPM juga. Tapi nggak nyangka ya. Dulu tuh dari iseng-iseng kalau mau dibilang. WA itu kan termasuk iseng-iseng dulu ya. Kok bisa seviral sekarang ini? Masa bisa dibilang debatnya udah jadi kayak tontonan nasional loh. Dulu. Sekarang kan sudah terlalu banyak mungkin, sudah bosen ya. Tapi makin banyak penontonnya. Ya masih banyak dulu lah. Dulu terpusatnya itu nggak banyak. Sekarang kan banyak. Iya, tapi ada ini. Tapi jumlah penontonnya naik juga. Belum di TikTok, belum di sini. Iya. Kan gitu. Tapi bisa 18.000 loh sekali live nonton. Nah, dulu kan 1000-an 2000. Sekarang kan gini. Memang kalau si debater itu diidolakan oleh netizen, ya itu yang banyak. Iya. Mungkin di sini kan di Indonesia itu yang diidolakan mungkin ya Pak Ali, terus Zuma, termasuk Pak Dondi, yang itu kalau diidolakan netizen itu banyak. Yang lain ya sebenarnya banyak. Yang generasi atasnya masih banyak. Iya. Yang sekarang kan muncul baru-baru ini yang gitu ya. Kalau saya dulu bilangnya gini, generasi ini ada 3. Generasi 1 tuh ya kita bilang kayak Prof Ali, almarhum Ustadz Insan Mokoginta yang debatnya itu offline. Baru generasi 2 tuh debat yang medsos itu. Di EPMA itu generasi kedua. Baru sekarang di zaman TikTok generasi 3 nih. Kalau generasi awal sebenarnya kalau di Surabaya itu Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Ya, pendiri AWF. Yang diabadikan dalam AWF itu. Ya, AWF. Dan memang dia menguasai banyak bahasa. Dan itu kajiannya memang khusus.
dan orang yang mengkaji di situ ya kebanyakan memang dipakai dakwah kemana-mana juga itu. Ya, Kalau kalau Prof Ali itu generasi yang paling terakhir. ya satu tapi akhir gitu. Satunya kan panjang gitu. Generasi satu akhir gitu. Misalnya kayak Bang Juma generasi 2 awal. Tapi kan kayak Unirifa tuh 2 pertengahan. Habis itu kan ada 2 yang akhir gitu. Nah, dampaknya apa ini? Alhamdulillah dari banyaknya orang-orang apologet Muslim ini ya banyak bekal yang didapat dari masyarakat Indonesia ya tentang kekristenan, bagaimana menjawab jika ada yang apa ya, yang mempengaruhi kan gitu. Ya bekalnya seperti itu. Jadi memang betul apologet itu membekali umat sebenarnya. Kalau boleh tahu nih, ini langsung to the point lah ya. Kita bicarakan kalau di Jawa Timur tuh masih banyak golongan-golongan Muslim itu yang mengatakan untuk apa bahas kitab orang, ngapain belajar kitab orang lain gitu. Nah, itu gimana? Sering jumpai gitu kan, Pahan? Betul. Nah, kalau yang terutama Surabaya, Jawa Timur ya, terutama Surabaya tempatnya ya. Mereka itu memang dari Islam modern. Dari Islam modern itu yang kebanyakan juga mempelajari kitab-kitab umat lain, gitu. Tapi ada yang mungkin Islam tradisional. Dan itu banyak pula di Jawa Timur. Nah, ngapain kamu baca Alkitab? Mungkin dulu itu masih tabu juga ya, kitab orang lain. Iya, ada tulisan Alkitab mungkin masih tabu. Tapi waktu itu bagi saya pribadi ya, bukanlah ini kenapa tabu. Kita kan ini kan pengetahuan. Dibaca yang nggak tahu jadi tahu. Nah seperti itu. Jadi mereka ada di zaman itu masih menganggap kitab orang lain tabu kita baca. Kemudian ada muncul ngapain baca kitab orang lain, ngapain debat kan gitu ya. Ternyata ya enggak tahu ya, fakta dari mereka yang kurang pengetahuan tentang ini itu yang gampang dirangkul ya oleh sebelah. Ya. Karena dia nggak tahu musuhnya siapa. Nah seperti itu, fakta itu. Tapi yang dari yang modern enggak, karena pengetahuan tadi itu. Enggak. Tantangannya sendiri nih, kan YPMA tuh sebenarnya dulu tuh fokusnya tuh pembinaan mualaf, tapi entah kenapa jadi ada istilahnya unitnya tuh yang ngurusin debat ya. Tapi sebenarnya rohnya, gironya itu kan aslinya ngurusin mualaf. Itulah kenapa Yayasan Pembina Mualaf kan, pembina mualaf. Dan itu latar belakangnya dari apologet semuanya. Dan debater semuanya, pengurus-pengurus seperti itu. Kalau boleh tahu tuh, suka duka ngurus mualafnya tuh? Wah gini, Mas, saya kan membina di sini udah lama ya, sejak berdiri ya. Ternyata mualaf itu katakan 10 orang itu beda. Ada yang serius, memang dapat hidayah, benar-benar ingin belajar Islam, itu ada beberapa. Tapi ada yang malas, ada yang kita kan bantu ya, ya maaf, itu faktanya begitu. Yang kita bina itu kami kasih transport, kami bantu untuk datang belajar. Kami bantulah per bulan lah. Yang mau dibina itu pun kadang hilang, selesai. Kemudian ada yang waktu tanggal muda datang, seperti itu. Dulu enggak, waktu itu saya bantu hampir banyak lah. Sekarang akhirnya dari kritik dari teman-teman, ngapain kalau nggak dibina nggak usah dibantu lah. Itu saya rasa benar. Jadi yang mau dibina sini kami tetap bantu. Ya mualaf, ya YPMA tuh banyak membantu mualaf. Cuman aku bingung kenapa Kores dibantu, dia kan nggak mualaf. Ya, dia itu Mas, kalau sejarahnya, kalau Kores itu terlantar di Bali waktu itu. Terlantar di Bali, anak yatim,
Loh, dia nggak yatim loh. Dia ada orang tuanya, dia nggak jelas. Kan memang waktu itu ya perlu dibantu lah. Siapa yang bantu? Nggak ada lagi kan. Saudaranya jauh, keluarganya di Bandung, kan gitu. Mungkin ada yang di Manado juga. Iya, mamanya. Ya, dia tuh di Bali tuh nggak ada siapa-siapa. Ya gitu. Ya mudah-mudahan sekarang ya sudah keluarga kan pasti Sudah sukses ya. Ya sukses ya. Sudah jadi apologet terkenal. Kalau nggak salah itu namanya Calvin itu. Iya. Nah, cuma saya waktu muncul di kores itu siapa, tapi suaranya kok Calvin ya gitu. Terus Nah sekarang nih tadi kan pagi yang di sini kan kegiatannya pagi beberapa yang datang minta ya rutin lah ngaji seperti itu ya. Ini datang lagi, nanti datang lagi kan gitu. Ya begitulah kami layani. Yang minta online juga kami layani mas. belajar online. Iya belajar. Datang di Yang sini. ngajar Pak Han langsung. Nah, istri. Istri yang ngajar. Ya. Karena perempuan kan lebih baik sama perempuan aja lah. Bahaya kalau sama laki. Kalau apapun nanti yang itu perempuan saya serahkan istri. Kalau laki-laki itu beda. Habis maghrib saya langsung misalnya gitu. Ini belakang ini ya. Ya. Sekarang jadi tempat penampungan. Tapi ada di sini enggak ini. Ini kan seperti orang besar ya aula. Ya, aula. Iya. Hajinya di situ. Ya sekarang apalagi mereka ya memang harus gitu. Harus dibina, dikasih apa yang dia minta kadang-kadang mau kita ajari kan mulai doa wudhu ya. Itu cara wudhu semuanya kemudian ya kami ceritain tentang siapa itu Nabi Isa, siapa itu Rasulullah Muhammad yang itu bahkan itu dan untuk memantapkan iman mereka. Ya, seperti itu. Ya. Terus dari YPMA sendiri pernah nggak kejadian yang sudah dimualafkan tuh murtad? Belum. Ishak bukan mualaf di sini. Siapa? Ishak. Oh, Ishak itu bukan. Cuma ditampung aja. Kami bantu aja karena ya dengar waktu itu kan ilmunya masih gini. Ishak itu orangnya bagus lah, keilmuannya. Keilmuannya bagus. Harapan saya waktu itu kami bina, kami jadikan ustadz lah. Tapi karena Allah mengenai beda ya. Karena orang-orang harus gitu kan harus akhlaknya harus baik, harus Betul. gitu. Harus. Tapi yang aku salut dari YPMA nih teman-teman ya. Mereka ini bukan hanya membina mualaf yang disyahadatin dari YPMA. Termasuk mualaf dari tempat lain. Selama dia mualaf ya dan mau dibina diterima ya. Banyak. Termasuk Paul ini deh. Iya. Saya nggak pernah mengesahkan Paul. Tapi di sini saya terima. Kadang ada mualaf center juga nggak mau gitu. Kayak menganggap lo yang beol sana kok kami yang cebokin gitu. Oh kalau begitu ya kasihan mereka mas. Kalau di tempat lain itu enggak mungkin selunak kita ya. Kita itu kan kadang itu kasihan banget kan. Saya sudah malap bawa kartu mualafnya dari sana ya. Kami bantu di sini. Kalau asalkan mau dibina. Ini mas tempat tidur di sini. Nanti subuh kita sholat bareng, kemudian ngajinya mintanya pagi atau Malam. sore kan gitu. Udah total berapa banyak tuh yang pernah diurus? Kalau saya itu kalau dari PM di sini itu ada 32-an lah. Yang syahadatkan dari sini. Yang disyahadatin Murni ya dari sini ya. belum sama yang cabang ya? Belum, kalau yang lain kan banyak. Dulu Bang Juma aja pun cabang Makassar ya? Nah, Cabang Makassar, terus Ustadz Filipus, Manado, Sulawesi Utara. Manado, tapi dekat Gorontalo, Filipis. Itu regional apa tuh? Regional Sulawesi 2 ya? Ya. Jadi dulu baginya tuh bukan per provinsi, tapi per regional ya? Regional Sumatera 1, Sumatera 2. Kalau yang Manado itu kota itu, di Bitung itu Ustadz Rio Effendi.
Beda. Ya, jauh dari Manadonya Filipus, jauh. Ada lagi di sana itu Bu Sarini Ance kalau misalnya, Bu Paulus Ance ya itu yang dari Papua sekarang pindah ke Manado juga, bina di sana. Karena Manado juga cuma beda dengan Ustadz Rio, tapi masih bersinergi dengan Ustadz Rio. Ya, jadi YPMA itu terkenal tuh ya karena logonya sering muncul di debat-debat ya. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau sekarang nih kegiatan yang rutinnya masih ada apa aja? Kalau kajian itu masih rutin lah. Saya minta tolong, kadang nggak harus dari YPM juga. Kajian dari teman yang lain, yang isi nggak harus kristologi, tapi untuk kajian tauhid, untuk mualaf yang ada di sini itu. Kalau yang turun-turun lagi kayak ke Malang Selatan yang lain-lain? Nah ini rencananya saya yang mau itu Turun lagi ini kayaknya ini ke lapangan kayak ini harus begitu. Ya karena memang butuh ya yang lapangan tuh ya. Lapangan ini butuh. Ya nggak jauh-jauh lah, Jawa Timur aja lah, karena yang lain sudah ada di sana ada di Jawa itu Riau itu ada Mas Laude ya yang ngurusi. Ya. Sama teman-temannya sana. Di Riau itu ada 2 tempat. Di Laude itu juga di Romo. Laude dulu aktif juga di medsos, sekarang udah nggak aktif loh. Iya, karena kesibukan juga. Tapi aktif ngurusi mualafnya. Aktif ngurusin mualaf. Iya. Masih kontak dengan saya, laporan saya dengan sini. Masih YPMA kan? Masih. Terakhir itu kan saya kirim jaket untuk mengurus di sana. Jaket YPMA tuh jaket legend. Dulu Nandar sebelum punya jaket yang lebih bagus pakai YPMA terus naik motor kemana-mana. Oh gitu. Sekarang udah bisa beli jaket bagus dia. Sekarang udah terkenal Nandar. Iya. Almarhum Bu Agus juga. Sekarang mahal mungkin. Mahal dia sekarang. Kalau ngundang Nandar mahal. Udah naik kelas. Tapi aku bilang nggak nyangka loh. Dulu padahal kita kayak masih ketawa-ketawa di ini ngumpul-ngumpulnya masih culun-culun. Masih ngumpul-ngumpul ya begitu. Masih culun-culun. Tiba-tiba loh, kok bisa kayak gini sekarang? Ya memang kondisi waktu itu seperti itu. Kemudian mungkin pengetahuan dulu mereka itu enggak seperti sekarang. Iya kan masih ngumpulin data dulu ya. Sekarang itu pengetahuannya mereka udah banyak ya. Orang sekarang lebih enak jadi apologet karena tinggal pakai kan. Bang Juma ngomong apa tinggal copy paste. Odondi ngomong apa tinggal di save. Dulu nyari sendiri kita dulu. Dari baca-baca. Dari baca sendiri, nyari sendiri. Sekarang yang dengar Bang Juma, dengar Pak Kodondi, mungkin dengar yang lain ini itu tinggal nyatat aja. Buat ini. Nyatat aja untuk sebagai senjata kan gitu. Iya. Tinggal tambah narasi sendiri, bikin ilustrasi sendiri. Lah aku sekarang itu ada yang muda itu ya, Ustadz Yusuf PI itu yang saya sering nonton lah, kadang-kadang nonton lah itu. Saya suka ada humornya itu. Ya Yusuf PI udah lama juga sih. Yusuf PI itu luar biasa sih. Pernah di atas, turun, sekarang naik lagi. Ya Allah kasih naik lagi gitu. Ya memang gitu. Bahkan di dalam kelas sekolahan pun gitu. Kalau serius gitu kan, siswa juga ada humornya gitu. Harus gitu. Dan menunjukkan kita debat pun itu humornya itu saling mereka juga. Ya karena humor itu yang bisa bikin orang cepat nangkap. Seperti itu. Sama kayak Ustadz Abdul Somad kan terkenalnya karena humornya itu lucu. Menjelaskan itu kan jenaka gitu ya. Gampang diingat, gampang orang tahu maksudnya itu kemana. Dan humornya terkesan. Ya itu yang goreng-goreng orang itu suka seperti itu. Ada ciri khasnya. Iya. Jadi dari Pahan sendiri nggak terjun dunia debat lagi? Mau fokus di lapangan atau debat? Sekarang itu kan banyak ya teman-teman di medsos itu debat-debat itu. Kalau saya itu ngurusi aja lah, mendukung aja lah. Belakang layar ya? Belakang layar. Kalau dari teman dari mungkin JBM atau yang lain, terutama JBM ya debat. Saya suka itu, saya mendukung banget itu yang debat offline-nya. Iya.
offline-nya. Ya kita pertimbangkan nanti bicarakan teman-teman mengenai pendanaan gini-gini. Itu loh, saya di situ. Siap. Nggak, yang penting cariin aja. Kemarin kan sempat ngomong kan. Yang penting dicariin aja pendeta yang mau debat. Masalah itu nanti kita bisa inilah sinergikan lah. Termasuk kan Kores kemarin ngebet banget ya. Itu nggak masalah sih harusnya. Nah, Muslim sama non Muslim orangnya ya pancet-pancet aja. Iya. Di sini non Muslim siapa pendeta siapa Asali. Iya. Lagi kan di sini. Surabaya. Di Surabaya ini. Ya dekat dengan sini. Ya kenal semuanya. Ya orang lama-lama. Kalau di sana Esra Soru. Coba kalau nggak Esra Soru dijumpain sama... Esra Soru pernah di sini sama AWF dulu. Nggak, kalau nggak Esra Soru sama Kores boleh lah. Oh gitu. Nanti masalah yang di belakangnya nggak apa-apa. Kalau debat offline itu, kalau saya pribadi ya, itu minimal bisa membaca bahasa Ibrani lah. Minimal seperti itu, agar apa? Nggak malu kalau ditanya, lo ternyata KS. Waduh, itu. Ini mah ngejek yang kemarin. Duh, minimal seperti itu, karena kan kadang itu lawan kita itu kan nyeleneh, kan gitu ya. Tanyanya ini bahasa Indonesia, tapi tanyakan ini konteksnya bahasa Ibrani. Kalau mungkin di sini yang komplit itu Prof. Ali itu komplit. Prof. Ali bahasanya gila sih. Cuman kalau udah terlalu komplit, nggak ada lawannya jadinya. Iya. Takut jadinya orang. Takut kalau pertanyaan satu aja bingung ya. Prof. Ali kan memang bahasanya kan banyak dan bisa dipertanggungjawabkan itu. Ada literasi semua. Seperti itu. Ya Prof. Ali tentang Islam pun oke. Tentang Yahudi oke. Tentang itu oke. Dan itu bisa baca semuanya dan maknanya tahu. Ya komplit lah. Nah generasinya itu yang seperti beliau itu belum ada. Iya sih. Ya memang butuh regenerasi sih kita. Nggak bisa terlalu ya si A gitu terus ya nggak mungkin. Iya. Mungkin ada Bang Zuma kan Ibrani kan bisa ya. Iya dikit-dikit bisa. Saya anggap komplitnya Islamnya bagus. Bang Zuma narasinya luar biasa. Ya. Bahasa Yunaninya ya lumayan lah. Ya itu sudah cukup sebenarnya debat sama non Muslim. Termasuk kalau Pak Dondi itu, kalau Pak Dondi itu teliti banget tentang Alkitabnya. Memang dia itu. Kalau yang lain mungkin ya Pak Dondi lebih fokus ke di Kristennya dulu. Kristologinya. Tapi saya akui ya memang ya kelebihan orang masing-masing kan. Oh, iya. Seperti itu. Fokusnya di situ. Tak ini tahu semuanya. Memang ya buku yang dia pegang ya seperti itu. Ya, kami malah lucunya gini. Itu kan buku yang dipunya Kodondi kan punya yayasan tuh semuanya. Kan dibeli dari yayasan kan? Enggak lah. Hah? Enggak. Enggak yayasan ya? Enggak. Sebelum dari YPM itu Kodondi udah banyak punya. Udah banyak punya. Banyak punya. Ya kita nunggu warisan Kodondi soalnya. Kita gangguin. Kok nanti yang ini untuk gua lah, yang ini untuk gua. Sebelum di YPM Pak Dondi itu sudah hobi membaca kitab itu. Ya Allah sih luar biasa. Apa ya? Ya debat-debat ini ternyata banyak membuka mata orang. Ya terbukti dari debat kan banyak yang mualaf juga ya. Walaupun ya kita juga harus turun ke lapangan juga karena kan ini dua dunia yang berbeda ya. Antara lapangan sama debat itu kan ya beda dunia gitu. Jangan kita terlalu terlena sama yang satu lagi nggak dikerjain juga. Karena kan kalau di lapangan kita kalah sama mereka loh masih. Ini ada pengalaman lah, lucu ya. Ini ada laporan, saya ditelepon, Pak, saya diceramahi non Muslim tentang ini. Diceramahi non Muslim? Iya, diceramahi. Kenapa kok? Dia itu datang ke rumah. Enggak kamu syuting, enggak mau orangnya, dan aku gak enak juga. Ya udah, bilang aja Pak Han mau masuk Kristen ya. Oh yang mancing itu?
datang aja, Pak Han mau masuk Kristen, suruh datang ke tempat saya. Datang ke sini. Datang ke sini, ya duduk sini, saya masuk enggak mau. Kok ruwet gini? Dia tuh ditanya. Mas, ini kenal sama teman-teman di sini yang dibina itu. Saya itu dulu, saya dulu Kristen Pak itu. Ngomong-ngomong begini, ini tempat apa ini? Ini tempat, Pak, Yayasan Pembina Mu'alaf. Waduh, ini kandang macan ini. Nggak mau, sebentar lagi pulang. Nggak mau disuting, nggak mau selesai. Udah. Ya kemarin juga ada pendeta. Pertama udah senang dia kan debat, karena kan mungkin dibayar bla 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 kan. Itu udah pikir wah mantap nih jadi nih kan. Dia tanya lawan debat saya siapa? Bang Zuma kan. Siapa tuh Zuma? Mungkin dia nggak pernah lihat medsos kan. Mulailah sama istrinya scroll nonton. Minggu depannya waktu ketemu, janganlah dia bilang ini bahaya, dia bilang mundur dia. Sekarang itu Mas, sama bedakan ya, generasi saya ke atas dan saya bawah ya. Kalau dengan debat anak sekarang itu jauh. Kalau mereka itu masih meyakini siapa itu, kayak contoh ya, ini contoh ya. Nubuatnya siapa itu, Yesus itu seperti Nabi Yunus ya. 3 hari. 3 hari. Untuk pendeta sekarang nggak berlaku sudah itu. Kan gitu. Tapi yang lama masih dipakai itu. Masih dipakai. Termasuk di nubuatan Yesaya 9 nomor 5 atau 6 itu. Yang dulu dipakai, sekarang nggak dipakai. Ya, karena mereka tahu udah Dan anak sekarang nggak mau juga pakai itu. Kan gitu. Loh, ada yang lebih ekstrim, nggak mau pakai perjanjian lama. Karena mereka tahu kalau pakai perjanjian lama blunder. Ya. Sampai perhatikan kalau orang yang debater yang lama, yang tua-tua gitu, masih pakai itu. Sama anak sekarang, ya dihabisi kan gitu. Ya sih. Ya tiap generasi beda lah. Beda zaman lah, nggak bisa dibandingin sih. Kalau ada teman-teman bandingin ya nggak ketemu gitu. Sama kayak Nabi dibandingin nggak akan ketemu. Nah ini mualaf juga Mas. Mualaf juga? Iya. Berapa orang mualaf di sini jadi sekarang? Yang belajar ini 12. Yang tinggal di sini kira-kira ya 1, 2, 3, 4 ya. Yang tadi yang cowok? Cowok iya tinggal di sini itu. Ya 6-an lah. Sama keluarga di sini. 6. Sini yang ngurusi. Total dengan saya 10. Ya. Yang di luar kan di sini kan pagi kan datang ngaji. Iya, yang punya tempat tinggal sendiri tapi datang sini belajar. Ya. Kemudian jam segini mereka datang ngaji. Ya, memang kami bina. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa nih kalau Pahan, kalau kita cerita-cerita dulu luar biasa sampai sekarang pengorbanannya. Nanti dibawa syuting ini Mas. Nanti malamnya ya, bukakan itu ya. Minta. Ayo Mas. Minta syuting malamnya. Ini tutup dulu. Ya. Enggak langsung aja enggak apa-apa. Di standby ya. Oke, sip. Izin syuting ya. Izin syuting mualaf. Nah, ini. Oh, lagi belajar. Ini belajar ya. Nah. Dan ini waktunya nggak selalu bersama. Mereka datang dalam waktu yang berbeda. Tapi intinya Masih kecil? Ya, ini masih SMP sudah mualaf. SMP mualaf? Nggak dihantam sama orang tuanya? Orang tuanya juga mualaf. Oh, orang tuanya juga mualaf. Masya Allah. Ini kan, Pahan sendiri ngajar yang cowok lah ya? cowok, ya, habis maghrib. Habis maghrib? Ya.
Ini harus banyak kegiatan lagi nih Pak Han, supaya aktif kembali. Tapi lucu ya, apa ya? Apa ya? Orang kayak apa ya? Datang dan pergi terus ya. Silih berganti, silih berganti. Dulu memang ada masanya banyak, kadang sepi kan gitu ya. Ya kalau dihitung-hitung dulu ya banyak. Kalau 20 orang ya masih banyak Mas. Sampai 30 orang ya. Sekarang tinggal 12 yang aktif itu ya. Yang aktif belajar ya, yang aktif belajar. Iya. Ya karena susahnya tuh Itu pun saya lihat tuh yang serius paling ya nggak sampai separuh. Yang tadi pagi serius. ya sih. Cuman dibilang ya, banyak orang tuh malas belajar memang. Malas belajar. Nah, aku suka yang bina yang muda-muda begini. Masih ini ya, Iya, fresh. fresh ya. Dan bisa dipakai ilmu Islamnya dipakai di sekolah. Bisa nanti itu, oh kok bisa ngaji bagus ya gitu ya. Belajar di mana ya gitu ya. Ini sudah ada calon semuanya nih. Masa depan. Iya, yang muda-muda masih sekolah ini. Luar biasa Pak Han, pahalanya. Amin. Melahirkan banyak sekali apologet-apologet tangguh dan luar biasa. Itu dibilang apa ya, apapun ceritanya, mau yang lain tuh di luar kita tuh udah ngapain, tapi kalau kita ngomong YPMA, apapun cerita rumah lama nih, rumah dulu. Bahkan Kores kok masih tercatat di YPMA. Ya, mudah-mudahan nanti juga kalau saya aktifkan lagi, ada kegiatan lagi masih. Oh, bukan dipecat. Aku pikir mau dipecat tadi. Enggak ada surat ya. Enggak ada teman-teman yang surat secara tertulis enggak. Tapi mereka ada yang pernah di istilah ini kan di baiat ya. Iya. Di baiat, disumpah lah kan gitu ya. Siap. Oke, ada lagi Pak Han mau disampaikan ke netizen? Ya kalau ini teman-teman ya, meskipun saya jarang muncul di Anu, tapi insya Allah saya masih tetap membina para mualaf dan ini memang kegiatan saya. Apapun itu kan menurut saya, bahkan dalam Islam sendiri itu adalah jariah saya juga. Apalagi yang saya ajarkan itu menjadi sangat bermanfaat untuk yang saya ajari. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat ya Mas. Apalagi mereka menggunakan apa yang saya ajarkan itu kebaikan dan berlanjut kan gitu ya. Betul. Itu nggak apa-apa. Dan saya juga mengamati teman-teman perkembangan di medsos, nggak full ini gitu ya. Ya harapan saya, ya pesan dari saya tetap dakwah terus lanjut, nah, tanpa kenal lelah, lanjut demi Islam. Demi Islam. Demi Islam. Allahu Akbar. Oke, mungkin itu aja dari kami. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Makasih. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport pergerakan yang dilakukan oleh YPMA, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertulis di bawah ya, atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ya. Ya. Dan bisa juga hubungi langsung nomor WA-nya kalau ingin tanya-tanya tentang pembinaan mualaf atau mau datang berkunjung ya, mau sowan, mau main ke sini, silakan. Monggo. Ya, sekian dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.